Hai, namaku Zakil Mujib, lahir di Kendal 14 Juni 2005. Aku anak pertama dari kedua bersaudara, dari pasangan Ahmad Salik dan Uswatun Hasanah. Aku juga cucu pertama dari kedua belah pihak papah dan mamaku. Semua orang dari keluargaku biasa memanggilku Zaki. Menjadi anak pertama dan cucu pertama, aku sangat disayangi keluarga besar kedua orang tuaku. Semua orang dari keluargaku sangat ingin sekali bermain denganku, menggendongku, dan ada juga yang menjahiliku. Setelah itu, menghiburku. Sejak umur balita aku diasuh oleh kakek dan nenek dari papaku. Papa dan mama sibuk bekerja. Kedua orang tuaku merupakan seorang pekerja keras dan dua-duanya sama-sama senang menjalani bisnis. Papaku seorang montir atau mekanik sepeda motor dan seorang guru madrasah. Papaku membuka bengkel sendiri sejak papa lulus SMA dan menjadi guru madrasah di MTA Nurul Deskodono. Sedangkan mamaku seorang pedagang sembako. Mama sejak kecil rajin membantu nenek berjualan di pasar. Hingga pada akhirnya nenek membukakan toko untuk mamah berjualan sembako di pasar. Aku menempuh pendidikan pertamaku di TK Muslimat NU 07 Sukodono. TK Muslimat NU 07 Sukodono merupakan sekolah taman kanak-kanak satu-satunya di desa Sukodono. Pada saat aku TK, aku di sana belajar mengenal huruf, angka, benda, hewan, belajar membaca bacaan, belajar menghitung, dan lain-lain. Pada saat aku TK, aku mempunyai banyak teman di sana. Sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-teman, seperti bermain petak umpet, sepak bola, polisi-polisian, dan permainan lainnya. Setelah aku lulus TK, aku pun melanjutkan pendidikan di SD Negeri Bojonggede. Orang tuaku tidak mendaftarkanku di sekolah SD Negeri 1 Sukodono atau SD Negeri 2 Sukodono karena sebentar lagi aku dan orang tuaku akan pindah ke desa Bojonggede. Jadi orang tuaku memutuskan untuk mendaftarkanku di SD Negeri Bojonggede. SD Negeri Bojonggede juga merupakan satu-satunya sekolah dasar yang ada di desa Bojonggede. Pada saat hari pertama masuk sekolah, aku langsung disambut hangat oleh guru wali kelasku. Pagi Zaki, udah ditunggu sama teman-teman loh. Ayo kenalan sama teman barumu. Lantas aku duduk di bangku yang kosong. Sebelumnya semua murid di sini sudah mengenal satu sama lain karena mereka satu sekolah pada saat TK. Aku sendiri yang tidak mempunyai teman se-TK denganku. Tapi itu bukan masalah bagiku. Aku sangat cepat beradaptasi dengan teman-teman baruku. Pada saat aku SD, aku sering bergantian bermain dengan temanku yang ada di Bojonggede dan yang ada di Sukodono. Setiap 2 bulan atau 3 bulan, aku bermain bersama temanku yang ada di Bojonggede. Dan 2 bulan atau 3 bulannya lagi, aku bermain bersama dengan temanku yang ada di Sukodono. Pada saat Hari Raya Idul Fitri pun begitu juga. Sekali-kali aku merayakan Idul Fitri di Bojonggede, sekali-sekali aku merayakan Idul Fitri di Sukodono. Setelah lulus dari SD Negeri Bojonggede, aku melanjutkan sekolah menengah pertama di sekolah swasta, yaitu di SMP IT Robani. Aku tidak bisa masuk sekolah negeri karena pada saat itu nilai rata-rata ujian nasional UN ku tidak mencukupi untuk masuk di sekolah negeri. Aku sempat sedih pada saat aku tidak bisa diterima di sekolah negeri. Tapi papaku memberikan semangat dan motivasi untukku agar aku tetap semangat belajar dan lebih sungguh-sungguh lagi. Biar suatu saat aku bisa diterima di sekolah negeri. Pada saat aku SMP, teman-temanku tidak lagi berasal dari satu desa. Teman-temanku berasal dari kota Kendal ataupun yang berasal dari luar kota juga, seperti kota Semarang dan kota Batang. Di SMP IT Robani aku tidak hanya belajar seperti matematika, PS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
dan sebagainya. Di SMP IT Robani aku juga belajar bahasa Arab dan tahfidz Quran. Tahfidz Quran adalah usaha individual untuk menghafal Al-Quran melalui guru yang hafal Al-Quran. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMP IT Robani, aku melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Kendal. Sangat senang sekali bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri, tapi sayang sekali 1 tahun aku sekolah di sini terkena pandemi. Karena pandemi sekolah tidak bisa belajar tatap muka. Tak terasa aku pun naik kelas 11. Pada saat kelas 11, sekolah mengadakan uji coba pembelajaran tatap muka 50%. Akhirnya aku bisa bertemu dengan teman-teman baru di sekolah. Meski sudah berangkat 50%, kelas terasa sepi, tidak ramai seperti yang aku alami pada saat SD dan SMP. Berbulan-bulan uji coba dilaksanakan, akhirnya sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Kelas pun ramai seperti yang aku alami dulu saat SD dan SMP. Tapi waktu belajar terbatas, aku hanya belajar di sekolah jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Tapi tak lama kemudian aku melaksanakan PKL, praktik kerja lapangan. PKL dilaksanakan selama 6 bulan. Aku PKL di salah satu industri di Semarang. Saat aku PKL di Semarang, aku tidak ngekos, melainkan laju dari Kendal ke Semarang. Waktu yang digunakan aku untuk sampai ke industri yaitu 1 jam 15 menit. Aku berangkat dari rumah jam 7 pagi sampai di industri jam 8:15. Di sana aku belajar menggambar, belajar ukur tanah, belajar menggunakan waterpass, dan lain-lain. Enam bulan berlalu, aku sudah selesai melaksanakan PKL, kembali ke sekolah lagi, bertemu teman-teman sekelas lagi. Semakin seru, semakin menyenangkan, dan semakin asik kelasku ini. Mungkin karena tak lama lagi semua akan berpisah, jadi mereka selalu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dan itulah cerita perjalanan tentang hidupku.